Kira-kira di daerah mana fokus abang sekarang berdakwah ini? Karena saya sudah berdakwah di Nias Selatan itu, Iya. dan saya pegang satu itu aja, biar sampai tuntas. Karena saya bukan hanya dakwah di mimbar, saya sudah membangun dana abadi umat. Saya keluarkan duit, mereka nyumbang, itu jadi modal mereka. Beberapa orang yang nganggur udah bekerja sekarang. Masya Allah. Kemudian mau dilanjutkan dengan ternak ayam bertelur, itu biar satu pulau itu terpenuhi kebutuhannya dari mereka, dan mereka yang nganggur-nganggur itu jadi bekerja. Kemudian ada lagi yang lebih seru, nikah masal. Allah. Gara-gara adat mereka tidak nikah-nikah, ada yang sampai umur 40 tahun. Iya. Ya saya terenyuh itu, bagaimana generasi mereka selanjutnya. Terus saya dekati pengetua adatnya, setuju. Ini nanti insya Allah bisa diadakan nikah masal dengan syarat hukum Islam. Tapi bagi yang punya duit mau pakai adat silakan. Itu nanti seru, Ustaz. Baik. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus, dan juga saya kali ini tidak sendirian karena saya bersama-sama dengan Injil Habaget, yaitu Bang Effendi Usman ya. Teman-teman, ini satu kebanggaan buat TV Laskar Kristus ya, dan tentu buat pecinta channel TV Laskar Kristus, di mana saat ini kita bisa bersama-sama dengan Bang Effendi Usman di Injil Habaget ya. Kali ini kita akan bersama-sama. Namun sebelumnya, ini kita menceritakan bagaimana kita itu bisa bertemu gitu ya. Ini sebenarnya di luar dugaan juga Bang ya. Betul. Kita sebenarnya tidak punya program tertentu, tetapi ini spontan ya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah jadi saya ceritakan sedikit. Pertama-tama kita udah sering kontak, kita sering telepon, saling menguatkan ya. Kita tanya kabar gitu Bang ya. Kita tanya kabar satu dengan yang lain, dan akhirnya kita akrab gitu. Nah setelah sudah akrab, Bang Effendi Usman itu pernah ya, sebelumnya dia katakan, saya atur waktu ya, karena saya pernah ke Kalbar ya. Kebetulan teman-teman, saya tinggal di Kalbar, dan Bang Effendi Usman ini pernah ke Kalbar juga ya. Dia pernah ke Kalbar, hanya beda kabupaten ya. Tetapi dia rindu lagi untuk datang ke Kalbar. Nah, kebetulan karena kita udah kenal dan juga saya ada di Kalbar, akhirnya saya tawarin ke beliau. Saya katakan bahwa kalau ada waktu, mainlah ke Kalbar gitu. Iya. Ya, kebetulan kami merayakan Paskah ya di bulan April ini. Kalau ada waktu Abang, silakan datang gitu ya. Dan awalnya bilang, oke Bang, kita akan atur waktu, saya nanti hubungin kembali. Tidak lama kemudian saya tanya lagi kan, bagaimana Bang? Karena kalau memang ini saya akan bicarakan gitu ya ke pengurus gereja dan juga ke tentunya organisasi gereja yang kami layani teman-teman sekalian ya. Dan puji Tuhan akhirnya Bang Effendi Usman berikan kepastian. Namun sebelumnya dia pelayanan ke Sumatera Utara teman-teman sekalian ya. Ya. Dia pelayanan ke Sumatera Utara, sementara kami sudah ikat janji nih ya. Kita udah buat janji bahwa dia akan datang ke Kalbar gitu. Ya jadi saat itu mulai goncang juga, entah jadi atau tidak jadi ini gitu ya. Tapi puji Tuhan, beliau bilang, oke, saya akan pelayanan ke Nias dulu dan juga ke Medan. Habis itu kalau ini saya akan hubungin kembali ya Bang ya. Saya akan hubungin kembali untuk datang ke Kalbar. Dan teman-teman sekalian, kita langsung saja ya untuk serahkan ke beliau. Saya juga pengen tahu bagaimana pelayanan beliau mulai dari Jakarta, kemudian kembali ke menuju ke itu ya, ke Medan Bang ya, ke Medan Nias gitu. Jadi bagaimana Bang perjalanannya, seperti apa, dan pelayanan apa, tujuan apa ke Nias juga saya perlu tahu, karena saya orang Nias teman-teman sekalian. Saya ada di Kalimantan, sementara beliau sibuk datang ke kampung saya dan saya tidak ada di sana. Ini ya saya sesali sekali ya. Tetapi tidak apa-apa, kita akan bertanya kepada Bang Effendi Usman, seperti apa perjalanannya ke sana Bang? Apa yang dikerjakan? Nah, baik teman-teman yang dikasih Tuhan, terima kasih sebelumnya Bang Arif. Yang pertama sekali saya sangat bersyukur di mana kita bisa bertemu ya. Iya. Karena sebelumnya kita sering kontak lewat WA, kita saling mendoakan, kita saling mensupport, dan juga apa yang perlu kita doakan itu kita sering kontak Bapak Ibu. Nah, tidak lama kemudian kita kontak, saya bilang, saya pernah pelayanan ke Kalbar. Beliau bilang, kalau begitu kapan ke Kalbar? Saya bilang sama beliau, ini dalam waktu dekat. Nah sebenarnya Bang, saya bercandanya. Bercanda Bang ya. Bercanda sebenarnya. Namanya juga atur waktu. Betul. Saya pikir tidak mungkin saya atur waktu dalam waktu dekat, karena pelayanan saya juga padat sekali ke Sumatera.
Nah singkat cerita karena dirimu kejar terus saya bilang saya harus datang ini. Tapi di satu sisi pelayanan di Sumatera juga sangat padat. Padat Sangat ya. padat bang. Wow. Jadi akhirnya saya fokus dulu di Sumatera. Kita langsung dari Jakarta ke Nias. Dari Nias bang kita sempat ke Aceh. Nah dari Aceh kita kembali ke Medan. Nah di Medan disitulah kita bertemu dengan teman-teman orang Aceh. Orang Aceh. Nah sebelumnya di Nias. Di Nias bang, kenapa saya harus punya hati? Saya punya hati ke Nias. Yang pertama sekali itu kantong Kristen bang. Kantong Kristen ya. Nah, dan sangat banyak juga saudara-saudara kita Katolik ya di sana itu. Iya, betul. Nah yang kedua guru palsu bang, ya guru palsu itu banyak sekali masuk ke Nias. Dan apa yang terjadi di Nias? Banyak sekali pemuda-pemudi Kristen ataupun pemuda-pemudi Katolik itu masuk agama lain. Mualaf bang ya. Mualaf bang ya. Meninggalkan Yesus, bisa dikatakan menyangkal Yesus. Jadi saya punya hati, saya minta sama Tuhan pakai saya untuk Nias. Iya. Nah dengan segala resiko saya lewati. Nah, kemarin kita sudah sempat ke Pulau Asu dan pulau-pulau lain yang ada di Nias. Kita juga sempat masuk ke STT, ke STT yang ada di Nias supaya kita menguatkan jiwa-jiwa di sana. Iya. Cuma kemarin belum sempat kita mengunjungi para mu'alaf. Nah, dan puji Tuhan, hati kita memang kita untuk mengunjungi para mu'alaf, bang. Kita akan bertanya kepada mereka, kenapa menyangkal Yesus? Menyangkal Yesus, betul bang. Ada apa? Nah, ada beberapa hal yang saya dapatkan di lapangan bang, sehingga orang kita Nias itu meninggalkan kekristenan. Yang pertama, karena iman, ya, perjumpaan pribadi dengan Yesus itu tidak ada. Jadi akar kekristenan itu sangat rapuh, bisa dikatakan tidak ada. Orang itu Kristen itu karena orang tua Kristen. Orang itu Kristen itu karena lingkungan, karena persahabatan. Orang itu Kristen itu lahir dari keluarga Kristen. Ya. Artinya bang, Kristen KTP bisa juga dikatakan Kristen tahunan. Ya. Kristen tahunan itu adalah setahun sekali orang itu ke gereja. Selebihnya tidak pernah bang. Ya. Nah akhirnya orang inilah bang yang sangat gampang masuk ke agama lain, meninggalkan kekristenan. Itu satu. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi. Tetapi yang paling besar, saya tidak melihat gara-gara ekonomi mereka meninggalkan kekristenan. Kalau ada orang yang berkata, hamba Tuhan yang berkata bahwa orang Nias masuk Kristen karena ekonomi, saya sangat sedikit sekali menemukan orang Nias masuk Islam karena ekonomi. Rata-rata mereka masuk Islam karena iman kekristenan mereka tidak kuat, pengenalan akan Kristus tidak kuat, pengalaman pribadi dengan Yesus tidak ada. Jadi Kristen mereka Kristen KTP, bukan 100% karena ekonomi. Ya. Seandainya Bang Arif, orang kita Nias, seandainya karena ekonomi orang kita Nias meninggalkan kekristenan, itu banyak sekali Bang orang Nias itu di bawah rata-rata ya, apalagi di pedalaman. Ya. Tapi ketika kekristenan mereka kuat, iman Katolik mereka kuat, sehebat apapun guncangan ekonomi, sehebat apapun guru palsu masuk untuk mengajak mereka, untuk merayu mereka supaya masuk Islam, itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi dan iman mereka tidak akan tergoyahkan. Maka saya katakan sekali lagi bahwa orang Nias masuk Islam bukan karena 100% ekonomi. 100. Itu hanya sebagian kecil. Sebagian kecil Bang ya. Sebagian kecil. Sebagian besarnya mereka meninggalkan kekristenan, murtad dari kekristenan itu karena pengenalan akan Kristus itu terbatas ya. Terbatas. Kurang. Ya. Kurang. Ya, teman-teman sekalian, saya juga saya potong Bang ya. Oke. Di Nias itu memang karena kampung saya sendiri ya. Memang betul apa yang disampaikan oleh Bang Effendi itu kurang pengenalan ya akan firman, apalagi kalau sudah di pedalaman itu biasanya itu memang pendalaman tentang Alkitab itu memang terbatas teman-teman sekalian ya, terbatas. Dan
Kan kemarin tuh Bang kan sempat itu heboh tuh ya. Iya. Di channel Ustadz Nababan sama mantan menteri itu Iya, iya. yang mengatakan bahwa ke Nias itu dia akan mengislamkan Nias Selatan gitu ya. Iya. Nah kebetulan teman-teman saya ini di Nias Selatan dan Bang Effendi ini sudah keliling di Nias Iya. Selatan kemarin ke Teluk Dalam, juga ke mana kemarin ke Pulau Asu, Pulau Asu. dan beberapa pulau sekitar ya, ada beberapa pulau sekitar di sana. Dan memang betul ya bahwa ada berita semacam itu. Dan yang lebih mirisnya Bang, kemarin tuh kan beritanya bahwa orang Nias ini diislamkan, dimiming dengan berikan pekerjaan gitu ya. Betul. Berikan pekerjaan, kemudian nikah masal nih. Betul. Nikah masal ini kemarin yang cukup heboh ya di media sosial, akan dibuatkan nikah masal secara Islam gitu. Betul. Diberikan lowongan pekerjaan buat mereka. Nah, saya berpikir Bang, bahwa ada benarnya dan ada betulnya juga. Karena memang kalau kita lihat orang Nias itu dari segi ekonomi memang agak susah. Betul. Apalagi diiming-iming dengan dijanjikan akan disekolahkan. Betul. Ya, akan disekolahkan sampai ke perguruan tinggi gitu ya, dibiayai oleh lembaga tertentu dari agama seberang ya, seperti Betul. Islam gitu ya. Betul. Dan itu terang-terangan di channel Ustadz Nababan official, teman-teman sekalian bisa dilihat di sana. Nah, jadi ini agak sedikit ini dari apa yang disampaikan Abang tadi bahwa tidak semua gitu. Tidak semua. Jadi bagaimana menurut Abang dengan berita yang kemarin tuh? Itu terlalu diheboh-hebohkan. Terlalu dihebohkan ya? Terlalu diheboh-hebohkan. Mengenai perkawinan massal, itu kita tidak setuju. Dan kita juga pernah berkumpul dengan beberapa hamba Tuhan dan kita tidak expose di Nias ya. Itu tidak terjadi. Dan yang paling penting adalah Ustadz Nababan dan CS-nya itu terlalu mengheboh-hebohkan. Kenapa mereka mengheboh-hebohkan? Mereka galang dana, Bang. Cari dana? Mereka cari dana. Wah. Nah, yang paling penting, yang paling jelas adalah itu tidak terjadi. Tidak terjadi ya? Tidak terjadi. Dan orang Nias juga tidak mau. Iya, betul. Ada satu hal yang saya sangat senang dengan pribadi orang Nias ya. Walaupun ini tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan ataupun dengan Alkitab. Iya, iya. Di Nias itu Bang punya budaya apapun kegiatan itu selalu ada babi. Ada babi. Apapun kegiatannya itu. Nah, saya katakan sama teman-teman yang ada di Nias, kalau bisa ini dipertahankan ya, bikin rumah Bang. Itu babi dulu potong. Betul. Iya, Potong betul. babi. Pondasi babi. Babi, ya. Atap babi. Babi. Selesai rumah babi. Iya. Kita sudah masuk rumah babi. Babi. Nanti tukang datang. Iya, makan babi. enak tuh Bang. Biasanya Babi. makan enak tuh Bang. Ucapan terima kasih. Betul. Jadi seandainya adat dan budaya ini tidak ada, kemungkinan Islam sangat mudah berkembang di sana. Betul. Sangat mudah. Sangat mudah. Iya. Nah, jadi salah satu menghambat Islam di sana itu babi. Babi. Iya. Ini memang agak-agak bercanda, tetapi saya melihat ini paling serius. Hal yang paling serius. Jadi apa yang digambar-gemborkan oleh Ustadz Nababan itu Omong kosong Bang ya. omong kosong semua. Omong kosong semua. Memang ada orang kita Kristen itu masuk Islam, ada. Itu karena kekristenan mereka tidak kuat. Tidak kuat. Lalu Betul. diiming-iming dengan pendidikan, Ya. iming-iming dengan pekerjaan, segala macam. Itu memang ada. Iya. Ada. Tetapi mereka masuk Kristen itu tidak murni. Ya. Masuk Islam ya. Mereka masuk Islam itu tidak murni. Iya. Tidak murni. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Islam. Kenapa? Sebelum saya masuk Kristen, percaya kepada Yesus, Iya. Ustadz sering sekali mengutip sebuah ayat Al-Quran. Lan tarda anna Yahudi wan Nasara hatta tattabi'a millatahu. Ih, apa artinya itu Bang? Tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu mengikuti agama mereka. Iya. Jadi, kalau ada teman kita orang Islam Bang, yang berteman dengan kita, bersahabat dengan kita bersahabat dengan mereka, itu mereka berpikir kita ingin menarik mereka datang kepada agama kita. Wow, Ini terjadi fitnah. Nah, sementara yang terjadi di lapangan setelah saya mengenal Kristus, sebaliknya mereka berkunjung ke rumah orang Kristen, khususnya orang miskin. Tawarin pekerjaan Bang. Ditawarin pekerjaan, mereka bawa sarimi, Iya, mereka bawa sarimi. gula, mereka Iya. bawa sembako, mereka bawa pakaian. Tapi biasanya diputar balik ini Bang ya. Nah. Kayak Ustadz Nandar kemarin itu berputar balik ya, Indomie gitu kata dia ya. Diberikan Indomie. Padahal itu kerjaan mereka. Kerjaan mereka. Wah. Jadi Supaya mereka kita- fitnah Kristen. Gini, supaya saya tidak menuduh abang, abang tuduh saya duluan. Wah. Paham maksudnya Bang ya? Paham Bang. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan?
Itu saya tuduh abang yang lakukan. Iya, lempar batu sembunyi tangan itu, Bang. Benar. Dia lempar batu di sembunyi Benar. tangannya, bukan Jadi, saya gitu. apa yang mereka lakukan semua ini, mereka tuduh bahwa kekristenanlah yang melakukan. Yang melakukan. Nah, Siap. Dan mereka datang itu bawa sarimi, bawa sembako, bawa uang, bawa beras, segala macam dibawa. Supaya orang kita Kristen yang di bawah garis kemiskinan itu bisa tergiur sehingga mereka meninggalkan kekristenan. Iya. Di Mentawai terjadi, Bang. Betul. Dan yang sangat menghebohkan lagi ya, ketika Islam di kantong-kantong Kristen kurang berkembang, ini juga kurang masuk sembako. Apabila di kantong Kristen Islam berkembang pesat, maka sembako juga berkembang pesat. Iya ya. Berkembang pesat. Dan ketika Islam di sana, mu'alaf di sana tidak berkembang, maka sembako pun mereka kurang mendapatkan. Dari perhatian itu mereka dapatkan ketika mu'alaf ini berkembang. Berkembang, makin banyak orang yang mualaf ya. Iya. Nah, kenapa Bang Pendi bisa tahu? Ya, saya di lapangan, Bang. Betul. Saya di lapangan, saya pelayanan di lapangan, saya penginjilan di Mentawai, saya penginjilan di Nias. Berat, sangat berat. Tetapi ya puji Tuhan, Tuhan cukupkan semuanya. Dan abang juga sudah lihat sendiri ya, kesaksian kita bagaimana kita dipelihara Tuhan, bagaimana kita didandani oleh Tuhan, bagaimana kita melakukan pelayanan di ladang Tuhan. Jadi saya mengajak teman-teman, jangan jemu-jemu untuk melakukan kebaikan di ladang Tuhan. Ya. Mari kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Ini adalah hal yang sangat serius. Bila tidak, dosa mereka itu ditanggungkan atas kita bila kita tidak melakukan penginjilan. Ini kata firman Tuhan. Iya. Jadi itu. Oke, Bang. Jadi teman-teman sekalian, saya berterima kasih sekali ya. Kita saat ini saya dicerahkan secara pribadi. Saya asli suku Nias, Bang. Saya Marga Gula ya. Saya Marga Gula dan saya tinggal di Kabupaten Nias Selatan ya. Nah, kalau saya Marga Sarumaha. Marga Sarumaha dikasih Bang ya, karena memang iya ya seperti kemarin Abang cerita ya. Jadi teman-teman, dia juga pun sekarang sudah diberikan marga orang Nias ya, karena kebetulan ketika ke Nias dia berkumpulnya di keluarga besar Marga Sarumaha ya, Marga Sarumaha. Jadi kalau ada orang Sarumaha, silakan komen di bawah ya, silakan komen, berikan sapaan saudara ya kepada Bang Effendi Usman. Dia udah bermarga Sarumaha. Memang sih Sedikit, Bang. ya. Saya dulu ya benci sama orang Nias. Ya, benci kenapa Bang? Tidak tahu, benci sekali. Waktu masih Islam. Waktu masih Islam. Kalau Wajar ditanya sih Bang. benci kenapa ya? Seperti Abang bilang ya wajar ya, karena tidak tahu. Tidak tahu. Nah, Betul. ternyata setelah saya tahu bagaimana orang Nias ini dalam menyambut saya ketika saya melakukan penginjilan di sana. Itu pakai baju saya itu rata-rata nggak muat lagi pulang dari Nias. Iya ya, langsung makmur badannya Bang. Langsung poro teman-teman sekalian ya, perutnya besar gitu ya. Tapi puji Tuhan kali ini saya bisa menguasai makanan di Nias ya. Di Nias ya. Itu pun karena saya diajak oleh beberapa orang, ada beberapa teman kita tim penginjilan di Nias. Mereka menjaga pola makan saya. Pola makan. Tidak boleh makan. Sekalipun yang enak-enak dihidangkan oleh saudara kita di Nias, itu mereka jaga benar. Iya, betul. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa tadi yang sudah disinggung oleh Bang Effendi ya, termasuk tentang hoax yang disebarluaskan oleh channel Ustadz Nababan waktu itu bersama dengan CS-nya ya, mantan menteri dibilang ya, menteri luar negeri dia ini. Jadi dia katakan karena saya sudah di Nias Selatan maka saya fokus di situ. Saya harus mualafkan semua, harus bangun Islam besar-besaran di sana gitu ya. Dengan cara nikah massal, kemudian memberi lowongan pekerjaan ya, pembibitan mungkin ikan lele, ayam itu lagi, ayam putih misalnya teman-teman sekalian ya. Tidak gampang, Bang. Tidak gampang. Ya, ini yang akan saya sedang jelaskan juga, Bang, bahwa hal itu tidak mungkin akan terjadi karena orang Nias ini sangat ketat dengan itu, teman-teman sekalian. Jadi jangan berpikir orang Nias ini gampang sekali dibodohi dalam hal itu. Walaupun sebenarnya Bang Effendi bilang tadi itu mereka Kristennya Kristen karena bapak mama Kristen gitu ya, turun temurun Kristen. Tetapi untuk mereka pindah agama itu tidak segampang membalikan telapak tangan, teman-teman ya, membalikan telapak tangan. Tidak segampang itu orang Nias. Jadi sangat hoax sekali, yaitu berita bohong kalau dikatakan bahwa mereka akan mengislamkan Nias Selatan ya. Saya kemarin sempat termakan omongan itu juga, Bang. Bahkan saya hampir mau pulang kampung juga
Saya langsung pastikan gitu. Karena subscriber saya kemarin itu, ya udah Pak Arif, kalau bisa ke Nias lah. Langsung dicek ke lapangan gitu ya. Aku mikir-mikir, lalu ada teman-teman di Nias Selatan, saya coba hubungi mereka. Bilang, itu tidak ada. Mungkin ada satu kampung memang udah kian ada Islam. Ya teman-teman, di Nias saya berpikir mayoritas Kristen ya. Dia mayoritas Kristen, tetapi Islamnya ada. Ya, pertama ada di kotanya, di kota Gunung Stoli itu ada Islam, beberapa masjid di sana. Ya, kemudian di Nias Barat, ya, di Nias Utara, kemudian di Nias Tengah, dekat bandara Bang ya, ada juga musola di sana. Kemudian di Nias Selatan ya, di Teluk Dalam, dan di pulau, karena saya belum keliling pulau Nias semua teman-teman sekalian. Di Pulau Telo, di tengah-tengah Pulau Telo juga ada masjid sangat besar. Ada juga sangat besar ya. Tetapi Islam, antara Islam dan orang kita Kristen di sana hidup berdampingan. Tidak mengkafir-kafirkan gitu kan ya. Ya, kenapa bisa mengkafir-kafirkan? Ya datang Ustaz Ababan. Iya. Datang teman-teman yang lain, guru yang radikal ini Bang ya, yang memang jadi otaknya ingin mengacau balaukan. Hadirnya saya Bang, saya katakan mu'alaf dan kekristenan di sini itu bersaudara. Iya, jangan termakan radikalisme daripada ustadz dari luar, sehingga kalian saling mengkafirkan orang Kristen. Ketika itu terjadi perang, kalian perang saudara. Betul Bang. Mereka lepas tangan. Jadi ya kamu sudah Islam, ya lakukanlah Islam yang rahmatan lil alamin. Betul. Jangan termakan hoak dengan ustadz itu. Karena masuk surga, saya sering katakan begini, masuk surga, mau agama apapun dia, masuk surga hanya melalui satu jalan. Betul. Mau agama apapun. Ya, karena memang agama tidak menyelamatkan Bang. Kalau konsep Kristen, agama tidak menyelamatkan gitu ya. Tapi satu pribadi yang menyelamatkan, yaitu Tuhan sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul. Nah, ini baik Kristen maupun Islam Bang, sangat rindu untuk bisa bertemu dengan Tuhan face to face. Kerinduan yang paling utama setiap saudara kita dari Islam maupun Kristen itu ketika bertemu dengan Tuhan face to face. Betul. Itu yang dirindukan, tetapi tidak akan bisa bertemu kalau kita tidak melalui jalan ini. Betul. Yohanes 14 ayat 6. Iya. Betul. Nah, teman-teman sekalian, ini sebenarnya saya juga mau sedikit cerita ya. Kebanyakan orang Nias menghafal ayat ini, teman-teman. Ya, menghafal. Yohanes 14:6 ini dihafal ini. Karena ini kunci dalam kekristenan dan orang Nias paham hal ini. Saya sebelum sekolah pendeta, Bang, sebelum sekolah pendeta pun saya masih SMP. Ini saya sudah hafal dalam bahasa daerah Nias, Bang. Jadi, ya olala, ya owaduhu, lesorugi amas lemanur ya oto. Nah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini perkataan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, saya dan mungkin tentu Bang Effendi sudah ke lapangan sendiri ke orang-orang Nias, itu mereka paham betul ini. Karena kita punya ideologinya begini, Bang, dan logikanya gitu. Logikanya begini. Tidak mungkin orang yang belum pernah ke Jakarta bisa membawa kita ke Jakarta gitu. Ajak orang Nias, yuk kita ke Jakarta yuk. Tapi orang Nias akan tanya, kamu pernah ke Jakarta enggak? Belum. Orang Nias tidak akan ikut. Kebanyakan orang Nias tidak ikut. Dan saya secara pribadi tidak akan ikut. Dan mungkin teman-teman juga tidak akan ikut ketika ada orang yang mengajak tapi dia nggak pernah ke sana gitu ya. Tetapi kalau seperti Bang Effendi, karena dia tinggal di Jakarta, lalu Bang Effendi bilang, Bro Arif, yuk kita ke Jakarta yuk, ikut dengan saya. Nanti pulangnya saya antar lagi misalnya contohnya kan gitu. Nah, saya percaya dengan Bang Effendi. Kenapa? Karena Bang Effendi dari Jakarta. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak kita ke surga karena dia tahu jalan ke surga. Kenapa? Karena Yesus dari surga, Bang ya, dari surga. Yesus dari surga. Dia adalah firman Allah yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Lalu dia datang ke dunia, ke umat ciptaannya, ke umat yang dikasihinya, yang mau percaya kepadanya sih ya. Tidak juga yang tidak percaya tidak akan diselamatkan. Yang percaya kepadanya, dia yuk ikut saya. Makanya Yohanes 14 ayat 2 itu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, aku tidak menyatakan demikian kepadamu. Aku akan pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Ya, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan ini orang Nias paham betul, Bang. Benar. Hal ini. Saya punya pujian Nias. Ya. Bano ufili Yesus, bano ufili Yesus, bano ufili
Yesus terbaik Wih, luar biasa teman-teman sekalian ya. Marga Sarumaha. Marga Sarumaha ya. Jadi memang kalau sudah sering bergaul dengan orang Nias, tentu bahasa Nias akan dipahami bersama gitu ya. Demikian juga teman-teman, karena saya di Kalbar, maka juga saya harus pahami bahasa Kalbar walaupun hanya satu suku saja ya, satu suku. Karena iya, Dayak Balangin, Dayak Ahe, Dayak banyak lagi itu. Banyak teman-teman ya, orang Kalimantan banyak. Jadi kita tidak bisa hafal. Demikian juga ketika saya di Papua, Bang, ada satu juga bahasa yang saya tahu, yang saya bisa berbicara di sana walaupun nggak fasih sekali, yaitu di bahasa suku Moni pedalaman Papua ya, suku Moni. Jadi karena saya lama di situ, tetapi bahasa Papua begitu banyak. Ada bahasa Dani, bahasa Seriwi, bahasa Piak, bahasa Manokwari, ya bahasa apalagi di Jayapura banyak lagi bahasa. Bahkan di kota yang saya tinggal di sana juga pun, satu kota itu Bang, banyak bahasa. Tetapi di Nias Bang, cuma 2 bahasa kalau Abang sudah tahu. Iya. Bahasa di Gunung Stoli sama Teluk Dalam. Teluk Dalam agak beda sedikit. Sebenarnya ada kesamaan, tapi agak beda dia Bang. Ada perbedaannya. Jadi hanya 2 bahasa di Nias. Jadi sangat mudah. Mari teman-teman ya yang rindu ke Nias juga silakan gitu ya. Tapi jangan bilang ke saya karena saya pelayanan di Kalimantan gitu ya. Tapi bilang ke Bang Effendi karena Bang Effendi sering ke Nias, bisa bersama-sama dengan Bang Effendi ya. Bisa dihubungi di komentar nanti ya, komentar di channel Injil Habaget ya. Silakan ya datang ke channel itu dan Anda bisa bertanya ya, bisa bertanya kapan diatur waktunya untuk Bulan depan Bang, saya bulan depan ke bulan depan ke Nias lagi. Wah, luar biasa. Jadi kalau teman-teman yang rindu mau ke Nias bersama dengan Bang Effendi juga bisa. Tapi jangan ajak saya karena saya penggembalaan di sini, nggak bisa ditinggalkan ya. Oke. Jadi kita masuk ini Bang ya, kita punya waktu sekitar 5 menit lagi. Saya mau bertanya bagaimana cara singkat sehingga Abang ini bisa datang juga di tempat ini ya, belum pulang ke Jakarta nih. Jadi teman-teman sekalian, seharusnya Bang Effendi ini sudah selesai pelayanan ke Sumatera, tetapi saya karena memang udah janjian dan datang ke sini, akhirnya beliau bisa bersama-sama dengan saya saat ini. Dan bagaimana perjalanannya Bang dari Nias, Aceh, Medan dan ke sini Bang? Secara singkat saja Bang. Yang pertama memang sangat melelahkan ya. Sangat melelahkan karena di pulau kita tahu sendiri bagaimana keadaan pulau ya. Ya. Panas juga panas, angin segala macam karena juga dikelilingi oleh laut ya. Tetapi karena pelayanan, ya, disitulah sukacita. Nah, sebagaimana saya katakan tadi ya, saya ceritakan tadi, awalnya saya memang bercanda sama Bang, saya akan atur waktu nanti ke Kalbar. Dan saya tidak pernah berpikir kalau dirimu kejar, lalu dirimu Bang sudah bentuk tim panitia. Kalau pelayanan di Jumat Agung adalah saya. Betul. Ditambah lagi saya lihat tiket ya. Lumayan gede dari Medan ya. Dari Medan ke Kalbar itu lumayan gede. Betul. Nah, saya pikir nih, saya tahu juga bagaimana pelayanan Abang di sini, nggak mungkin saya. Betul. Bebankan walaupun Abang bilang, "Bang, nanti saya akan atur ini." Iya. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan ya. Saya bilang saya rindu untuk ke Kalbar. Tuhan tolong cukupkan. Ya puji Tuhan Bang. Saya beli tiket, ya berkat masih sisa. Luar biasa. Kita bisa memberkati teman-teman yang di pedalaman juga ya. Iya. Ya Tuhan, saya berkata begini, setiap pekerja berhak dapat upah. Betul. Amin. Dan ketika kita melangkah, Yesus berkata, "Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman." Iya. Walaupun ayat itu dibenci oleh Ustadz Agustan Bang. Iya. Mu'alaf. Amanat agung. Ketika Tuhan yang menyertai, jadi nggak ada alasan bagi saya untuk tidak melakukan. Ya, luar biasa. Jadi capek itu di dalam kelelahan. Nah, ini hebatnya pelayanan. Ya. Di dalam kelelahan ada sukacita. Ada sukacita. Di dalam kelelahan, saya ulangi sekali lagi, hebatnya kita di dalam pelayanan itu adalah di dalam kelelahan itu ada sukacita. Selalu ada sukacita. Nah, Abang juga dengar sendiri bagaimana sukacita saya ya. Luar biasa. Saya juga pun belajar dari kesaksian Abang. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa Bang Effendi akan dibayar ya. Akan dibayar ketika pelayanan. Ya, itu sama sekali tidak ya. Sama sekali tidak. Ini kita kerjasama dan beliau punya waktu
untuk datang di tempat ini itu tanpa upah. Ya, kita tidak berikan apa-apa dan beliau juga tidak mengharapkan demikian karena memang bekerja di ladangnya Tuhan. Tentu Tuhan yang akan siapkan ya. Tuhan yang akan siapkan. Nah, satu firman Tuhan Bang sebelum kita akan tutup hal ini. Pertemuan kita kali ini, nanti kita akan ketemu di video berikutnya. Tetapi kita akan baca firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan satu ayat saja sebagai penutup. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Firman Tuhan katakan begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini ya. Dan ini yang dilakukan oleh Bang Effendi ya. Kemudian, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ya. Amin. Jadi teman-teman, kalau Bang Effendi cerita demikian, jangan berpikir dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dia dibayar sekian, bayar sekian, itu tidak akan ada. Tapi percayalah Tuhan tidak tutup mata Bang ya. Tidak. Tuhan tidak tutup mata dan beliau sudah cerita bagaimana dia diberkati oleh Tuhan ya. Diberkati oleh Tuhan itu di luar dugaan. Bahkan secara pribadi saya pun saya bilang, wah, saya tidak pernah dapatkan seperti itu dari Tuhan. Dia bilang, ayo silakan berdoa, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan. Saya banyak belajar dari beliau. Jadi teman-teman sekalian, mari jangan bersungsung dalam pekerjaan Tuhan. Kita jangan juga salah motivasi. Ya, ada banyak sekarang Bang ya. Ini yang paling penting Bang. Saya punya mentor dan teman-teman ya selalu mengingatkan saya jaga sikap hati dan motivasi dalam pelayanan. Ya. Kalau kamu cari uang dalam pelayanan, memang kamu akan dapat uang, tetapi hanya sekedar itu yang kamu cari. Betul. Tetapi ketika sikap hati dan motivasimu dalam pelayanan, ya abang sudah tahu sendiri bagaimana kesaksian saya selama dari semalam kita sharing-sharing Bang. Betul. Jadi Tuhan benar-benar mendandani kita sedemikian rupa. Amin. Dan saya dapat berkat Bang, bukan di mana saya melayani. Justru Tuhan menggerakkan orang-orang untuk memberkati pekerjaan Tuhan yang saya lakukan. Contohnya, saya datang dapat abang. Tiket kan bukan dari abang ya. Betul. Tetapi ada saja Tuhan gerakkan nggak tahu siapa. Tiba-tiba ya ada Kasih berkat untuk uang tiket. Wah, tiba-tiba luar ada. biasa. Yang jelas, yang paling penting adalah sikap hati dan motivasi. Ya. Bila sikap hati motivasi melenceng, maka semuanya akan melenceng, Pak. Dan semua yang kita lakukan itu mengarah kepada duit. Ya. Dan kita menjadi orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Betul. Betul. Nah, jadi pesan saya kepada teman-teman semuanya, Ya. mari kita jaga sikap hati dan motivasi dalam pelayanan. Ketika sikap hati dan motivasi dalam pelayanan tepat, maka Tuhan juga akan menjaga, melindungi, memelihara, dan mendandani kita sedemikian rupa. Amin. Amin. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita bisa bagikan saat ini, sharing bersama, dan juga tentu beberapa hal yang kami bahas tadi tentang pelayanan yang dihembor-hemborkan oleh saudara kita di sebelah ya, di mana di Nias begini, tapi saksi mata dan sudah cek ke lapangan dan ternyata itu omdong ya, omong kosong, omong doang ya gitu ya. Sebenarnya harapannya Bang begitu ya. Harapannya misalnya kayak mereka bilang itu Yesus Islam, Musa Islam, Ibrahim Islam gitu. Harapannya gitu ya. Harapannya. Tapi itu tidak terjadi teman-teman ya. Dan tidak ada bukti. Tidak ada bukti teman. Betul-betul. Musa Islam. Iya. Isa Al-Masih Islam, ya. Daud Islam, Tapi saya potong Bang. Yusuf Islam, tidak ada bukti. Betul. Tapi saya potong Bang. Ada satu yang saya herankan ini Bang. Ya, teman-teman mungkin akan berpikir seperti yang saya tanyakan ini. Begitu ada terjadi bom gereja, ya kan? Lalu kata, oh itu bukan Islam. Bukan Islam. Itu bukan Islam, itu bukan Muslim, itu pasti orang kafir itu. Iya. Tetapi begitu dicek KTP-nya, Iya. Nur Hayati, Iya. beragama Islam. Tapi katanya bukan Islam Bang. Bukan Islam. Jadi aku heran, tapi mereka begitu gampang. Yesus Islam, Musa Islam, ya semua nabi-nabi Islam gitu ya. Kalau saya gampang sekali menjawab ya. Ya. Coba lihat sejarah. Kapan sih Islam muncul? Ya, betul. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Akhir abad ke-6 Bang. Jangan mereka ambil ayat la tamutuna wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali di dalam Islam. Itu kalau dilihat dari kata muslim, itu artinya taat. Jadi jangan kamu mati kecuali di dalam ketaatan. Taatan. Bukan di dalam Islam. Bukan dalam Islam. Bukan. Wow, luar biasa. Tapi Luar di dalam biasa. ketaatan.
Ketaatan yang paling utama itulah kita percaya kepada firman yang hidup. Betul. Kita tidak akan bisa melihat Tuhan tanpa kita bisa melihat firman. Firman, betul. Nah, makanya Yesus berkata, Ana wal abi wahid. Aku dan Bapa adalah satu. Ada satu. Oke. Siap. Luar biasa sekali. Baik teman-teman sekalian, puji nama Tuhan, kita bisa bersama-sama sampai menit ke-34 dan luar biasa sekali. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dan saya diberkati juga dari Bang Effendi Usman. Saya juga diberkati. Ya, sama-sama diberkati dan sampai ketemu di video selanjutnya di TV Laskar Kristus dan juga di channel Injil Habaget. Oke, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati semua. Salam. Salam.